Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zainab, NIM T 2019-1225. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan RPP, yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 11 semester ganjil. Disimak baik-baik ya teman-teman. Pada pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau biasa disingkat dengan RPP, Kurikulum 2013, langkah pertama yang saya lakukan yaitu menulis identitas. Satuan pendidikan sekolah yang saya kehendaki yaitu SMA Negeri Darussalah. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 11 semester ganjil. Materi pokok iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya memilih salah satu materi ini dari Prota atau Prosem yang pernah saya buat sebelumnya. Alokasi waktu 3x3 JP ini saya tuliskan sesuai dengan alokasi waktu yang telah saya buat pada Prota atau Prosem sebelumnya. Tahun ajaran 2020-2021. Selanjutnya poin A yaitu kompetensi inti. Kita dapat melihat kompetensi inti dalam Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang KIKD, atau bisa melihat dalam buku pegangan guru. Nah, dalam penulisan kompetensi inti ini saya mengutip pada Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang KIKD SD, SMP, dan SMA halaman 333 sampai 334. Nah, jadi saya mengutip kompetensi inti dari Permendikbud ini. Ini untuk kompetensi inti 1, kompetensi inti 2, dan ini kompetensi inti 3, ini kompetensi inti 4. Ini ada pada halaman 333 dan 334. Selanjutnya poin B, yaitu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Untuk menuliskan kompetensi dasar sesuai dengan materi pokok. Materi pokok yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kompetensi dasar ini bisa melihat pada Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang KI dan KD, atau bisa melihat di silabus atau kotak. Nah, dalam penulisan ini saya mengutip di Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang KI/KD halaman 333. Nah, karena materi saya itu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di sini KD-nya 1.3 ini. KD 1.3 dan ini KD 2.3.4. Kemudian ini KD 3.3 dan 4.3. Nah, jadi KD ini ditulis mulai dari KD 1 sampai KD 4. Kemudian indikator. Dalam membuat atau merumuskan indikator, harus memahami tingkatan kompetensi yang digunakan dalam kompetensi dasar. Dalam taksonomi Bloom terdapat 6 tahapan berpikir, biasa kita kenal dengan C1 sampai dengan C6. Dalam perumusan indikator ini terdapat beberapa langkah-langkah. Yang pertama, menentukan kedudukan KD dari KI1 sampai KI4. Melihat kata kerja yang digunakan dalam KD. Coba dilihat pada KD 3.3 yang saya tuliskan ini kata kerjanya menganalisis. Sedangkan kata kerja 4.3 ini menyajikan. Kemudian kita bandingkan kata kerja yang ada di masing-masing KD dengan tabel kata kerja operasional. Taksonomi Bloom edisi revisi. Nah, ini KKO yang saya maksud. Jadi dari sini masuk ke dalam tingkatan keberapakah
KD yang saya maksud. Saya perhatikan dan saya bandingkan dengan KKU. Kata kerja menganalisis ini berada pada C4, kognitif tingkat keempat. Berarti hal ini menunjukkan bahwa indikator minimal yang harus dicapai berada pada kolom C4. Nah, ini berada pada kolom 4 ini. Untuk perumusan indikator, KD dari KI3 ini merujuk pada kata kerja operasional lemah kognitif. Jika KD dari KI4 perumusan indikatornya itu merujuk pada kata kerja operasional ranah psikomotorik. Nah, ini tingkat psikomotorik. Dalam penulisan nomor indikator kompetensi dasar 1.3, maka penulisan nomor indikatornya 1.3.1. 2.3 ini penulisan indikatornya 2.3.1 dan 2.3.2. KD 3.3 penulisan indikatornya 3.3.1, 3.3.2 dan seterusnya. Selanjutnya poin C yaitu tujuan pembelajaran. Karena alokasi waktu 3x3 JP, maka ini ditulis menjadi 3 pertemuan. Tujuan pembelajaran ini menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Pada perumusan tujuan pembelajaran ini dengan menggunakan rumus ABCD, audience, behavior, condition, dan degree. Audience yaitu siswa, behavior yaitu aktivitas atau perilaku yang dapat diamati. Ini bisa diambil dari indikator yang telah dibuat sebelumnya. Condition yaitu kondisi atau prasyarat yang harus dipenuhi agar perilaku tercapai. Dan degree yaitu derajat atau tingkat keberhasilan. Dalam perumusan tujuan pembelajaran ini dimulai dari condition. Melalui metode kooperatif dengan teknik jigsaw, siswa dapat menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Nah, dalam penulisan tujuan pembelajaran ini juga ditulis kembali nomor indikatornya seperti yang sudah dirumuskan sebelumnya. Jadi pada penulisan tujuan pembelajaran ini ditulis kembali nomor indikatornya seperti 3.3.1, 3.3.2 dan seterusnya. Dalam penulisan tujuan pembelajaran ini juga berkaitan dengan metode atau strategi atau teknik yang digunakan. Dalam pembelajaran ini kan saya memilih metode kooperatif dengan teknik jigsaw. Jadi ya ditulis melalui metode kooperatif dengan teknik jigsaw ya seperti ini. Di pembelajaran ini pada pertemuan kedua, melalui metode diskusi siswa dapat menyajikan paparan tentang makna, tanda-tanda, hikmah dan manfaat beriman kepada kitab-kitab Allah SWT dengan tepat. Pada pertemuan ketiga ini tujuannya saya isi dengan melalui tes tulis, siswa dapat menjawab 30 pertanyaan dengan benar. Selanjutnya poin D, yaitu materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini merupakan hasil analisis dari indikator pencapaian kompetensi. Hasil analisis buku guru atau buku siswa atau buku penunjang. Dalam penulisan materi pembelajaran ini, saya menuliskan ringkasan singkat tentang materi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencakup 4 dimensi pengetahuan, yaitu dimensi faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Deskripsi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada Nabi yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Ini termasuk dimensi pengetahuan faktual. Dalil tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masuk dimensi pengetahuan konseptual. Cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ini termasuk dimensi pengetahuan prosedural. Hikmah dan manfaat beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ini termasuk ke dalam dimensi pengetahuan metakognitif. Selanjutnya poin E, yaitu metode pembelajaran. Terdapat pendekatan, metode,
dan teknik. Pendekatan pembelajaran ini diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatar belakangi metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru. Di sini saya memilih pendekatan saintifik, yaitu pendekatan yang berpusat pada siswa, karena tujuannya dalam pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, untuk membentuk kemampuan dalam menyelesaikan masalah, menciptakan kondisi pembelajaran supaya peserta didik ini merasa bahwa belajar merupakan suatu kebutuhan, meningkatkan hasil belajar, dan mengembangkan karakter peserta didik. Kemudian metode yang saya pilih dalam pembelajaran ini yaitu metode kooperatif dan diskusi. Metode kooperatif ini merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan melibatkan siswa untuk saling membantu siswa yang lainnya. Saya menggunakan metode kooperatif, tujuannya siswa ini biar saling membantu temannya. Jadi untuk metode kooperatif melalui penggunaan kelompok kecil yang bekerja sama, maksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran dan dapat pengalaman belajar yang maksimal, baik pengalaman individu maupun pengalaman kelompok. Kemudian metode diskusi merupakan metode pembelajaran yang menghadapkan peserta didik pada suatu permasalahan. Tujuannya yaitu untuk memecahkan permasalahan, menjawab pertanyaan, dan memahami pengetahuan peserta didik, serta untuk membantu suatu keputusan. Kemudian teknik dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seorang guru dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Dalam teknik ini saya memakai teknik jigsaw. Tujuannya untuk melatih peserta didik agar terbiasa berdiskusi dan bertanggung jawab untuk membantu memahamkan tentang suatu materi pokok kepada teman sekelasnya. Selanjutnya poin F, yaitu media pembelajaran. Media adalah alat perantara untuk membantu memahami makna. Tujuan media pembelajaran yaitu sebagai alat bantu pembelajaran untuk mempermudah proses pembelajaran di kelas. Memilih video pembelajaran tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena media pembelajaran ini membantu guru dalam menyampaikan pesan-pesan atau materi pelajaran pada siswanya agar pesan ini lebih dimengerti, lebih menarik, dan lebih menyenangkan. Nah, pembelajaran menggunakan video itu sangat diminati oleh siswa. Yang kedua, yaitu tayangan slide tentang contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tayangan slide ini seperti PowerPoint. Selanjutnya poin G, yaitu sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu, baik berupa pesan, orang, bahan, metode, alat, lingkungan yang dapat digunakan atau menjadi sumber informasi peserta didik untuk belajar, sehingga mempermudah peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Cara menentukan sumber belajar itu dengan analisis karakteristik peserta didik adalah tujuan dan isi instruksional, adanya strategi penyampaian, adanya strategi pengelolaan pembelajaran, adanya pengembangan prosedur pengukuran hasil pembelajaran. Sumber belajar yang saya gunakan, yang pertama, buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 11 SMA, MA, SMK, Jakarta, Kementerian dan Kebudayaan 2014. Yang kedua, internet. Yang ketiga, lingkungan sekolah. Selanjutnya, poin H, yaitu langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, kegiatan pendahuluan, yang kedua, kegiatan inti, dan yang ketiga, kegiatan penutup.
Untuk pertemuan pertama pada kegiatan pendahuluan ini, guru mengucapkan salam terlebih dahulu, kemudian guru dan siswa berdoa, kemudian guru mengkondisikan suasana belajar seperti mengabsen siswanya, kemudian guru memberikan persepsi tentang materi apa yang akan dipelajari. Kemudian kegiatan inti dalam kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik yang dikenal dengan 5M. 5M ini yaitu mengamati, mengeksplorasi, menanya, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Nah, dalam hal ini tidak ada ketentuan tentang susunan 5M tersebut. Jadi bisa dirubah, entah itu dibalik, misal menanya terlebih dahulu, atau tidak menggunakan 5M, bisa dengan menggunakan 3M saja, itu tidak masalah. Nah, jadi pada penulisan kegiatan inti ini saya menggunakan pendekatan saintifik, yaitu mengamati, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan komunikasi. Kemudian pada kegiatan penutup, guru memberikan tugas kepada siswa untuk mencari keterkaitan antara beriman kepada kitab Allah. Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk selalu belajar di rumahnya. Terus guru dan siswa melakukan doa bersama. Kemudian guru mengucapkan salam penutup. Kemudian menulis alokasi waktu ini sesuai dengan yang ada di identitas. Jadi dibagi ke dalam beberapa tahapan pembelajaran seperti kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup. Nah, ini saya pada kegiatan pendahuluan ini alokasi waktunya 15 menit. Kemudian kegiatan inti 105 menit. Dan kegiatan penutup menggunakan alokasi waktu 15 menit. Untuk pertemuan kedua, sama ya, kegiatan pendahuluan, mengucapkan salam, untuk alokasi waktunya sama 15 menit. Untuk kegiatan inti, ya sama, alokasi waktunya 105 menit. Dan pada kegiatan penutup sama 15 menit juga. Untuk pertemuan ketiga, kegiatan pendahuluan sama, guru mengucapkan salam, buka ya sama, seperti kegiatan pertama dan kedua. Alokasi waktunya sama juga 15 menit. Untuk kegiatan intinya ini yang berbeda dari pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Untuk kegiatan inti yang pertemuan ketiga ini, kita akan melakukan ulangan harian. Jadi guru membagikan kertas berisi soal yang jumlahnya ada 30 soal pada siswa. Siswa mengerjakan soal evaluasi berupa pilihan ganda. Nah, waktunya 105 menit. Penutupnya sama seperti kegiatan pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Alokasi waktunya juga sama 15 menit. Jadi alokasi waktunya saya ratakan mulai pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga. Selanjutnya poin I yaitu penilaian. Nah, untuk instrumen penilaian ini sudah ada dalam buku guru yang diterbitkan oleh Kemendikbud. Aspek yang dinilai dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, dan jurnal catatan guru. Untuk penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, observasi terhadap diskusi, tanya jawab, dan percakapan, serta penugasan. Penilaian aspek keterampilan dilakukan melalui unjuk kerja, praktik, proyek, produk, dan portofolio. Pada penilaian sikap, saya menggunakan penilaian diri dan observasi. Mengapa menggunakan penilaian ini? Karena penilaian ini saya lakukan dalam rangka pembinaan dan pembentukan karakter peserta didik, sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai salah satu alat konfirmasi dari hasil penilaian sikap oleh pendidik. Jadi dalam penilaian sikap, diasumsikan setiap peserta didik memiliki karakter dan berperilaku yang baik, sehingga jika tidak dijumpai perilaku yang menonjol, maka nilai sikap peserta didik adalah baik. Nah, di sini untuk penilaian diri, skornya saya menggunakan 1 tidak pernah, 2 kadang-kadang, 3 sering, 4 selalu. Melalui observasi ini,
Keterangannya menerapkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, serta santun dalam satu meyakini adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menampilkan peduli kepada orang lain dan saling menasihati sebagai cerminan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini dilakukan dengan cara mengukur penguasaan peserta didik yang mencakup pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam tingkatan proses berpikirnya. Nah, penilaian dalam proses pembelajaran ini berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi kesulitan belajarnya. Untuk mengukur pencapaian dalam proses pembelajaran, maka melalui penilaian ini, saya membuat teknik penilaian yang sesuai dengan kompetensi yang akan dinilai. Jadi yang saya gunakan yaitu berupa tes tulis. Dalam penulisan soal ini ada 5 soal berupa soal uraian. Dalam penulisan soal ini berdasarkan kisi-kisi dan mengacu pada kaidah-kaidah penulisan soal. Satu soal ini saya beri 20 poin. Jadi ada 100 poin pada 5 soal. Kemudian penilaian keterampilan. Penilaian ini dilakukan dengan mengidentifikasi kompetensi dasar aspek keterampilan untuk menentukan teknik penilaian yang sesuai. Penentuan teknik penilaian berdasarkan pada karakteristik kompetensi keterampilan yang hendak diukur. Penilaian keterampilan dimaksudkan untuk mengetahui penguasaan pengetahuan peserta didik yang dapat digunakan untuk mengenal dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sesungguhnya. Nah, pada penilaian keterampilan ini berupa unjuk kerja. Nah, ini aspek yang diamati. Yang pertama, mencari ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengumpulkan bahan-bahan tulisan tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, membuat laporan tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, membaca Al-Quran sebagai implementasi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, menceritakan kaitan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perilaku peduli kepada orang lain dan saling menasihati. Nah, untuk skor penilaiannya, yang pertama tidak bisa, kedua bisa, 3 terbata-bata, keempat lancar. Perolehan nilainya dikali 100, merupakan skor maksimal. Kriteria nilai 80-100 masuk kategori sangat baik, 70-79 masuk kategori baik, 60-69 masuk kategori cukup, dan 60 merupakan kategori kurang. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.